Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Baiklah, kembali lagi dalam pembelajaran ekstrakurikuler pramuka. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang lambang gerakan pramuka. Apa itu lambang? Lambang adalah tanda pengenal tetap yang menunjukkan nilai, sifat, dan norma yang dimiliki oleh suatu organisasi. Misalkan, anak pramuka, lambangnya tunas kelapa. Nah, tunas kelapa itu bisa hidup di mana saja. Berarti, anak pramuka itu harus bisa bertahan di mana saja. Dia bisa bertahan di hutan, gunung, dan yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang lambang gerakan pramuka. Ada dua. Kenapa? Yang pertama yaitu lambang gerakan pramuka internasional. Yang kedua adalah lambang gerakan pramuka Indonesia. Untuk yang pertama yaitu adalah lambang gerakan pramuka internasional. Apa lambang gerakan pramuka internasional itu? Nah, lambang gerakan pramuka internasional itu ada di sini. Ini ya. Nah, ini namanya adalah WOSM. Apa itu WOSM? WOSM adalah singkatan dari The World Organization of Scout Movement. WOSM ini pertama kali digunakan pada saat kemah di Buonsea pada tanggal 22 Juli sampai dengan 2 Agustus 1907. WOSM ini dipakai pertama kali oleh Bapak Pramuka atau Bapak Pandu Dunia, yaitu Lord Baden-Powell. Di Indonesia, WOSM biasa dikenakan pada dada bagian kanan. Kalau untuk laki-laki biasanya WOSM-nya berbentuk kotak. Tapi kalau untuk perempuan biasanya WOSM-nya berbentuk lingkaran. Sekarang kita akan membahas bagian-bagian yang ada di WOSM seperti gambar di atas. Nah, yang pertama, pada bagian WOSM itu ada bagian jarum kompas menghadap ke atas, yaitu menghadap ke utara. Artinya, sebagaimana kita ketahui, kalau kita mencari arah mata angin menggunakan kompas, itu pasti kompasnya bisa dipercaya, kecuali kompasnya rusak, baru kita nggak bisa menggunakan kompas tersebut. Jadi, arah utara pada gambar WOSM itu menunjukkan sebagai anak pramuka kita harus bisa dipercaya oleh orang lain untuk menunjukkan kebenaran. Yang kedua, di situ ada gambar 3 ujung bunga lili. Artinya, 3 ujung bunga lili itu sama dengan 3 janji pramuka. Lalu untuk selanjutnya adalah gambar 2 bintang. Kalian pasti tahu, bintang itu pasti terang dan bagus ya. Artinya, sebagai anak pramuka, kita harus menjadi sebuah bintang yang menunjukkan kebenaran dan menjadi penolong dalam menunjukkan pengetahuan dan kebenaran. Selanjutnya adalah lambang tali yang melingkar dengan simpul mati. Artinya, tali selalu mengikat dan ikatannya itu adalah mempersatukan seluruh pramuka yang ada di dunia. Dan selanjutnya adalah warna putih. Warna putih ini menunjukkan artinya suci dan bersih. Sebagaimana kita ketahui, anak pramuka harus memiliki pikiran yang suci dan bersih hatinya serta perbuatannya. Selanjutnya adalah warna ungu. Warna ungu berarti memiliki arti
yaitu memiliki keterampilan kepemimpinan dan suka menolong terhadap orang lain. Nah, itu tadi adalah penjelasan Lambang Pramuka Internasional. Apa tadi Lambang Pramuka Internasional? Ya, Lambang Pramuka Internasional adalah WOSM, the World Organization of Scout Movement. Selanjutnya kita akan membahas tentang Lambang Gerakan Pramuka Indonesia. Lambang Gerakan Pramuka Indonesia adalah siluet tunas kelapa. Lambang Pramuka Indonesia ini pertama kali diciptakan oleh Bapak Sunarjo Atmodipuro. Siapa Bapak Sunarjo Atmodipuro ini? Bapak Sunarjo Atmodipuro adalah pembina pramuka pada masa itu, dan beliau juga adalah pegawai tinggi pertanian. Lambang Gerakan Pramuka Indonesia adalah tunas kelapa. Lambang ini pertama kali dikenalkan pada tanggal 14 Agustus 1961. Pada saat itu adalah penyerahan Panji dari Insinyur Soekarno, yaitu presiden pertama kita, kepada Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Lalu, kenapa Lambang Pramuka Indonesia itu adalah tunas kelapa? Nah, ini adalah arti dari lambang tunas kelapa tersebut. Yang pertama, lambang tunas kelapa di situ digambarkan dengan buah. Nah, buah dari tunas kelapa yang mulai tumbuh itu dinamakan cikal. Nah, cikal ini berarti pramuka adalah bagian atau generasi baru yang tumbuh untuk bangsa Indonesia. Selanjutnya, buah kelapa dapat bertahan di dalam kondisi apapun. Artinya, pramuka adalah organisasi yang kuat, sehat, dan dapat bertahan dalam kondisi apapun. Yang ketiga, buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, pramuka dapat bertahan dalam keadaan dimanapun dan kapanpun. Sebagai anak pramuka, kita harus tahan dengan kondisi apapun. Kita harus bisa bertahan di hutan, di gunung, dan yang lainnya. Selanjutnya, pohon kelapa tumbuh tinggi ke atas. Artinya, pramuka memiliki cita-cita yang tinggi, tumbuh untuk ke atas, kuat, dan memiliki cita-cita yang mulia. Selanjutnya, akar pohon kelapa tumbuh kuat di dalam tanah. Artinya, pramuka memiliki landasan yang kuat untuk tumbuh ke atas, serta pramuka memiliki landasan yang baik dan benar untuk meraih cita-cita. Dan yang terakhir, pohon kelapa adalah pohon yang serbaguna. Kalian tahu, pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan dari batang, buah, daun, dan yang lainnya. Jadi, sebagai organisasi pramuka dan sebagai anak pramuka, kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang Lambang Pramuka Internasional dan Lambang Pramuka Indonesia. Nah, untuk penggunaan Lambang Pramuka Indonesia biasanya ditempatkan di bagian saku, adalah lambang tunas kelapanya, dan juga biasanya ada di bendera latihan, yaitu gambar tunas kelapa. Suka menolong.
sudah menyimak video pramuka kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.